YouTuber pemula, saya alhamdulillah berhasil dapetin ribuan views dengan lakuin sejumlah cara yang bakal saya bahas di video kali ini. Jadi langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Jadi, agar kita bisa ningkatin views pada channel YouTube, terdapat 3 langkah atau step yang harus kita lakuin. Dan kali ini kita akan bahas mulai dari step yang pertama. Jadi step yang pertama, menarik perhatian penonton. Step yang pertama ini sebetulnya udah banyak dibahas di video-video tutorial di YouTube. Cuman yang jadi masalahnya, banyak YouTuber yang ternyata masih keliru atau masih salah paham tentang cara menarik perhatian penonton. Oleh karena itu, kali ini kita akan bahas cara menarik perhatian penonton yang benar dan efektif. Jadi pertama-tama, kita akan bahas tentang cara membuat judul dan thumbnail. Dan untuk menjelaskan setiap cara atau prinsip dari membuat judul dan thumbnail yang kamu lihat tadi, kita akan ambil contoh dari beberapa judul dan thumbnail berikut. Pada prinsip yang pertama, dijelaskan bahwa suatu judul dan thumbnail harus kelihatan singkat dan simpel. Sebagai contoh, di sini ada beberapa contoh video yang memiliki judul dan thumbnail yang sangat menarik. Seperti yang kamu lihat, video-video yang berhasil mendapatkan 1 juta views ini memiliki judul dan thumbnail yang kelihatan simpel. Tidak seperti video-video YouTube lainnya yang judul maupun thumbnailnya malah kelihatan ribet dan susah untuk dilihat. Alhasil, video-video YouTube seperti itu malah banyak yang sepi views. Dan tentu saja, hal itu dikarenakan judul dan thumbnail itu seharusnya bisa menyampaikan informasi kepada penonton dengan singkat dan cepat. Dan selain singkat, judul dan thumbnail juga harus kelihatan jelas. Karena video YouTube yang judul dan thumbnailnya jelas, biasanya akan berpotensi lebih banyak diklik. Contohnya kita bisa perhatikan dari salah satu video YouTube dari channel Alam Semenit. Kalau kita perhatikan, thumbnail dari videonya itu memiliki warna yang kelihatan kontras dengan backgroundnya. Sehingga hal itulah yang membuat thumbnailnya menjadi mudah terlihat oleh penonton. Dan dengan begitu, video tersebut akan berpotensi banyak diklik dan ditonton. Namun, thumbnail yang singkat ataupun jelas aja masih belum cukup. Karena pada prinsip yang ketiga, thumbnail itu harus memiliki yang namanya style design. Yang dimana dengan style desain thumbnail tersebut menjadi kelihatan berbeda sekaligus unik daripada yang lain. Contohnya aja, kamu bisa perhatikan beberapa thumbnail dari video-video YouTube yang diupload sejumlah channel terkenal. Jadi, untuk membuat thumbnail YouTube, kamu itu harus punya style desain thumbnail kamu sendiri. Karena dengan punya style thumbnail yang berbeda, kamu bisa membangun yang namanya branding dari channel YouTube kamu sendiri. Dan ditambah juga ada beberapa keuntungan atau manfaat lainnya yang bisa kamu dapetin kalau thumbnail YouTube kamu kelihatan berbeda dari channel yang lain. Selain itu, pada prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip yang keempat, thumbnail itu dihaluskan agar bisa membuat orang jadi percaya. Jadi, pas orang itu melihat suatu thumbnail, orang itu akan memutuskan apakah ia harus menonton atau enggak. Caranya tentu dengan melihat video mana aja yang thumbnailnya meyakinkan dan terlihat menarik buat ditonton. Dan untuk membuat thumbnail yang meyakinkan para penonton, tentu aja diperlukan thumbnail yang mampu membuat penonton menjadi percaya. Entah itu dengan cara membuat thumbnail YouTube yang menampilkan berbagai visual berupa suatu objek visual yang bikin mata penonton tertarik, ataupun dengan visual berupa data atau fakta yang bisa bikin penonton percaya. Namun, satu hal yang harus diperhatikan, kita itu harus bikin thumbnail yang bukan clickbait. Karena thumbnail YouTube yang kelihatan clickbait justru malah bisa menyebabkan views menjadi sepi. Yang dimana hal itu disebabkan karena orang yang nonton video clickbait itu biasanya orang pada awalnya masih percaya dan tertarik buat nonton videonya karena melihat thumbnailnya yang memang menarik. Akan tetapi yang jadi masalahnya,
Setelah mereka klik videonya dan ternyata mereka tahu bahwa isi videonya nggak sesuai dengan thumbnail yang mereka lihat, orang lain pastinya nggak mau nonton juga. Sehingga hal itu pada akhirnya bisa menyebabkan retensi penonton menjadi anjlok di awal video. Dan akhirnya pun si algoritma YouTube nggak mau untuk banyak merekomendasiin video tersebut. Dan terakhir, prinsip kelima yang penting juga, thumbnail itu harus mampu membuat penonton menjadi penasaran. Atau istilah kerennya disebut curiosity. Dan curiosity alias rasa penasaran itu terbagi menjadi dua cara, yang disebut curiosity gap dan satunya lagi disebut curiosity spark, yang dimana curiosity gap itu merupakan suatu cara untuk membuat penonton menjadi penasaran dengan membuat suatu celah antara informasi yang orang tahu dengan informasi apa yang belum mereka tahu. Dan satu hal lagi, jangan lupakan juga untuk membahas tentang hook, karena judul dan thumbnail juga harus didukung dengan hook yang benar, agar para penonton benar-benar merasa tertarik. Dan sedikit disclaimer, karena pembahasan tentang cara membuat hook 11-12 hampir mirip dengan cara membuat judul dan thumbnail, dan ditambah juga pembahasannya cukup panjang, maka tentu aja saya nggak akan membahasnya. Lainkan, kamu bisa lihat penjelasannya berikut. Jadi, setelah kalian baca dan screenshot penjelasannya tadi, kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang jauh lebih penting buat dibahas, yaitu tentang kesalahan-kesalahan YouTuber pemula dalam membuat hook. Karena saya yakin banyak di antara kita sebagai YouTuber masih sering melakukan beberapa kesalahan saat membuat hook. Yang pertama, hook yang panjang banget. Biasanya saya melihat ada beberapa YouTuber pemula yang ngomong terlalu panjang pada awal video. Yang padahal hook itu sebenarnya hanya butuh 30 detik aja. Karena makin lama ngomong di awal, makin besar kemungkinan juga penonton akan cabut duluan dari video kita dan bakal pindah ke nonton video yang lain. Jadi 30 detik merupakan durasi paling ideal untuk membuat hook yang sangat efektif. Selanjutnya yang kedua, audio dan visual yang kurang menarik. Jadi selain bicara ke orang lain, suatu hook itu harus baik pada kualitas audionya maupun dari visualnya. Namun sayangnya, banyak YouTuber pemula termasuk saya sendiri dulu masih membuat video dengan audio dan visual yang buruk. Misalnya ada video yang voice overnya kekecilan, ada noise yang mengganggu, atau visual videonya yang burik banget. Yang dimana kalau penonton udah nggak merasa nyaman di awal video, biasanya mereka nggak bakal lanjut untuk nonton video sampai habis. Makanya penting banget bagi kita untuk pastiin suaranya jernih dan tampilan videonya enak buat dilihat audiens. Kemudian kesalahan terakhir yang lebih bahayanya lagi, yaitu hook yang nggak bikin penasaran. Padahal rasa penasaran itu termasuk salah satu aturan untuk membuat hook yang bagus. Dan supaya kamu tahu gimana caranya membuat hook yang bisa bikin orang penasaran, kali ini saya akan ambil contoh hook yang bagus dari salah satu video YouTube yang diupload oleh channel bernama Fajul FX tentang membuat needle portal di dunia nyata dengan hukum fisika. Jadi, coba kalian perhatiin hooknya selama beberapa detik. Setelah kalian membacanya, kira-kira apakah kamu tahu alasan apa yang membuat hook ini menjadi terlihat menarik? Well, berdasarkan hal yang saya analisa dari hooknya tersebut sangat terlihat menarik karena sesuai dengan cara-cara yang kita pelajari. Mulai dari penyajian hooknya yang sangat singkat, hal yang dia sampaikan terdengar jelas dan mudah dipahami, cara penyampaian visualnya yang bikin orang jadi percaya bahwa dirinya memang bisa membuat sebuah needle portal di dunia nyata.
Ditambah juga ide dari cara penyampaian hooknya sangat bikin orang jadi penasaran. Kemudian, setelah kamu belajar tentang bagaimana caranya membuat judul, thumbnail, dan juga hook, maka langkah selanjutnya, kita itu harus belajar tentang bagaimana caranya mempertahankan perhatian penonton. Yang dimana setelah kita membuat mereka tertarik dengan judul, thumbnail, dan juga hook sebagai umpan, tantangan berikutnya adalah gimana caranya bikin penonton untuk nonton videonya sampai habis. Dan untuk cara ngelakuinnya, ada dua hal yang harus kita perhatiin. Yang pertama, pastinya dimulai dari storytelling. Pada dasarnya, storytelling yang bagus itu bisa dibuat dengan mengikuti struktur dan beberapa aturan dasar yang bisa kamu lihat di layar berikut. Jadi seperti yang kamu lihat barusan, struktur dari storytelling itu terbagi menjadi 5. Pertama adalah bagian opening, suatu bagian dari storytelling yang harus bikin penonton menjadi penasaran. Coba kamu mulai openingnya dari suatu pertanyaan, suatu fakta yang kelihatan mind-blowing, yang akan bikin mereka mau lanjut nonton videonya. Yang kedua, storytelling juga wajib adanya konflik. Tanpa adanya konflik, video kita bakal terasa hambar. Misalnya, kamu itu pengen buat video tentang cara improve diri sendiri jadi lebih baik. Maka kamu itu harus ceritain berbagai masalah-masalah yang biasanya bikin orang stuck dalam menjalani hidup. Yang ketiga, ada yang namanya turning point. Kalau sebelumnya kita mengetahui bahwa konflik pada suatu video sangatlah penting, jangan lupakan juga untuk memberikan janji kepada penonton berupa suatu solusi dari masalah tersebut. Contohnya, setelah kamu ceritain konflik atau masalah dalam video kamu yang membahas tentang cara konten sebagai konten kreator misalnya, maka cobalah untuk menunjukkan value berupa solusi yang bisa bantu nyelesain masalah tersebut. Struktur yang keempat, ada yang namanya transformasi, yang dimana setelah kalian itu menunjukkan suatu solusi sebagai jalan keluar dari suatu masalah, harus ada juga suatu hasil nyata yang membuat diri kita menjadi berubah. Yang awalnya sering stuck dalam hidup menjadi berkembang setiap harinya. Yang awalnya menjadi orang yang malas menjadi orang yang rajin. Yang awalnya nggak punya skill sama sekali menjadi seorang generalis atau spesialis yang paham dalam bidang-bidang tertentu. Dan terakhir, storytelling itu memiliki takeaway. Simpelnya, takeaway itu merupakan bagian struktur terakhir yang biasanya membicarakan tentang kesimpulan atau pesan terakhir pada video. Sebetulnya, bagian takeaway itu memang gak harus mesti ada pada suatu storytelling. Tapi, takeaway itu tetap aja penting untuk membuat penonton menjadi mudah dalam memahami inti dari pembahasan video kita. Dan dari semua struktur storytelling yang udah kita bahas, baik itu dari opening, konflik, dan seterusnya, kita tinggal mengetahui bagaimana caranya menyusun storytelling tersebut menjadi storytelling yang enak didengar. Untuk itu, kita perlu mempelajari beberapa aturan agar storytelling menjadi terlihat menarik. Intinya, ada 3 prinsip utama atau aturan dalam storytelling. Pertama-tama, storytelling yang bagus itu harus jelas dan terstruktur. Sebab, gimana penonton mau paham dengan video kita kalau videonya aja pembahasannya gak jelas dan cuman banyak yapping doang. Lalu di aturan kedua, storytelling itu harus bisa relevan dengan audiens. Sehingga kalau audiens kamu suka konten tentang self-improvement, buatlah juga video tentang self-improvement. Bukan malah bikin video tentang hal-hal yang di luar dari topik yang diminati audiens. Dan yang ketiga, storytelling itu harus membuat penonton merasa penasaran. Jadi, pas detik-detik awal video kamu tuh sangat dihaluskan menarik perhatian mereka dengan sesuatu yang bikin mereka tetap stay nonton. Contohnya aja, ada salah satu video YouTube dari channel bernama Dazzle yang berhasil mendapatkan ratusan ribu views dengan membuat awal video yang menarik. Pada awal videonya, ia bilang konten edukasi itu sebenarnya nggak guna, karena salah kalian yang nonton konten edukasi.
yang dimana kata-kata yang ia bilang itu memang sangat bertolak belakang dengan pendapat orang pada umumnya, yang menganggap konten edukasi seperti self-improvement dan sebagainya sebagai konten yang berguna. Sehingga orang yang dengar pastinya bakal penasaran. Yang alhasil mereka bakal nonton videonya karena memang penasaran. Dengan alasan kenapa konten edukasi dibilang gak berguna. Dan kalau udah paham tentang storytelling, sekarang kita pindah ke pembahasan yang kedua, yaitu editing video. Dalam mempertahankan perhatian penonton, editing video juga punya peran yang penting juga. Alasannya karena kalau misalkan suatu video punya storytelling yang bagus, tapi editingnya malah amburadul dan asal ngedit, ujung-ujungnya penonton malah gak suka dan akhirnya malah pindah ke video yang lain. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya bagi kita untuk mempelajari fundamental atau dasar dari editing video. Dan kali ini saya akan membahas beberapa fundamental editing video yang akan dijelaskan secara singkat dan mudah buat dipahami. Pada dasar yang pertama, kita mulai belajar dari teknik cut dan trim. Simpelnya, cut itu merupakan teknik memotong video menjadi potongan-potongan kecil supaya editingnya jadi lebih terstruktur. Dan FYI, cut itu ada banyak banget macam-macamnya. Di antaranya seperti hard cut, soft cut, jump cut, dan masih banyak banget. Adapun teknik yang bernama trim, trim itu intinya suatu teknik untuk menghapus sisa-sisa potongan yang nggak penting. Biasanya trim itu berfungsi untuk ngilangin potongan-potongan gak penting, kayak misalnya ada bagian kamu salah ngomong, atau ngebuang bagian video yang jedanya kelamaan. Ya pokoknya sih, semua bagian-bagian video yang bisa bikin videonya jadi buruk, harus dibuang dengan lakuin teknik trim. Berikutnya yang kedua, kamu itu harus ngerti yang namanya timeline dan layering. Timeline itu kayak jalan tol dalam dunia editing, tempat dimana semua elemen video bisa ada kayak video, foto, teks, efek, dan semuanya. Sementara layering itu gimana caranya semua elemen tadi bisa kamu susun atau diatur. Misalnya di layer bawah ada video utama, di bagian tengahnya ada efek atau transisi, dan di bagian paling atasnya ada tulisan atau teks. Dan dalam editing video juga, kita itu harus ngerti tentang gimana caranya supaya audio dalam video editing kelihatan bagus dan enak buat didengar. Oleh karena itu, kita bakal masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu tentang audio editing dan sound design. Kalau sebelumnya kita harus ngerti cara layering agar visual editingnya jadi kelihatan bagus atau rapi, sekarang kita bakal sedikit membahas tentang cara mengatur audio atau suara dalam editing. Soalnya kalau kita nggak belajar tentang hal ini, orang lain yang nonton video kita bisa jadi malah nggak mau nonton. Sebab kualitas audionya yang buruk dan bikin penonton jadi kurang nyaman pas nonton. Entah itu karena voice overnya kekecilan, ada suara-suara yang ganggu, ataupun karena hal lain. Dan lanjut pindah lagi ke pembahasan terakhir atau keempat. Dalam dasar editing video ada semacam teknik editing yang biasanya disebut dengan istilah color grading. Yang pada intinya color grading itu suatu cara supaya visual berupa foto maupun video dalam proses editing bisa kelihatan nyaman buat ditonton. Plus dengan adanya color grading, video kita akan lebih estetik. Namun, alasan utama kenapa color grading itu menjadi penting buat kita pelajari, hal itu karena salah satu faktor yang bisa bikin penonton pengen nonton video kita tentu aja dari seberapa nyamankah visual atau gambar yang ada dalam video kita, sampai-sampai mampu bikin orang betah nonton. Jadi, kalau kita pengen dapetin banyak views, retensi penonton itu harus tinggi. Dan untuk dapetin retensi penonton yang tinggi, kita harus buat penonton jadi pengen nonton videonya lama-lama. Dan salah satu caranya yaitu dengan lakuin color grading, ditambah dengan fundamental editing lainnya. And by the way, cara untuk lakuin color grading itu ada banyak banget. Misalnya,
kayak kita harus pelajarin yang namanya tingkat kecerahan, kontras, saturasi, dan masih banyak-banyak lagi. Alhasil, karena banyak banget yang harus dipelajari dan ribet kalau dijelasin secara panjang di video ini, saya saranin kamu untuk menonton salah satu video yang ngebahas secara lengkap tentang color grading yang bisa kamu lihat di layar. Dan langkah terakhir yang menjadi garis finish dari kesuksesan banyak YouTuber, tentu aja membangun loyalitas audiens. Yang dimana untuk membangun loyalitas audiens terdapat 4 step atau langkah-langkahnya. Langkah pertama, membangun channel awareness, atau bahasa yang simpelnya, kamu itu ngenalin channel kamu ke banyak target audience. Tapi, yang perlu kita perhatiin, ngenalin channel YouTube kamu ke banyak penonton, bukan sekedar spam upload video tiap hari. Karena, selain nyebarin konten, biar channel kamu dikenal banyak orang, kamu perlu membuat penonton jadi ingat channel kamu tuh siapa. Soalnya, di zaman sekarang, tingkat persaingan di YouTube terus bertambah semakin ketat dengan adanya kemunculan kreator-kreator YouTube yang baru. Oleh karena itu, supaya channel kamu tetap dikenal meskipun semakin banyak YouTuber baru, kamu butuh bangun identitas channel atau branding yang bikin channel kamu jadi kelihatan berbeda dari channel-channel yang lain. Mulai dari bikin nama channelnya, logonya, thumbnailnya, gaya bicaranya, dan lain sebagainya. Selanjutnya di langkah kedua, setelah kamu mulai dikenal sebagian audiens channel kamu, sekarang saatnya memahami apa yang bikin audiens kamu jadi loyal dengan konten. Untuk pahamin hal tersebut, kamu bisa gunain aplikasi bernama YouTube Studio yang merupakan suatu aplikasi resmi dari pihak YouTube yang berfungsi untuk membantu kreator YouTube. Di YouTube Studio sendiri, ada banyak banget fitur yang bisa kalian pakai. Dan salah satu fiturnya yang akan kita bahas kali ini bernama YouTube Analytics. Jadi YouTube Analytics itu berisi berbagai data statistik yang berkaitan dengan perkembangan channel kita. Termasuk ada juga semacam data yang nunjukin banyak hal tentang audiens. Mulai dari umurnya, jenis kelamin, geografi atau asal negara, bahkan sampai aktivitas-aktivitas audiens juga. Dan dari berbagai data tentang audiens itulah, kamu manfaatin data tersebut sebagai acuan untuk bikin konten-konten selanjutnya. Maksudnya, dengan pahamin banyak hal mengenai audiens, kamu jadi tahu konten kayak gimana yang bisa menyebabkan audiens kamu jadi loyal atau setia dengan channel kamu. Sehingga hal itu pun bakal bermanfaat agar kita tahu cara lakuin langkah yang selanjutnya. Jadi kita masuk ke langkah yang ketiga. Di langkah ketiga, barulah bikin konten yang bisa ngasih value atau manfaat kepada para penonton. Yang dimana konten bervalue itulah yang bisa memengaruhi para audiens supaya mereka jadi loyal. Dan kalau kamu ternyata masih rada bingung dengan semua hal yang saya jelaskan dari tadi, kita bakal pakai contoh supaya kamu lebih paham. Misalnya aja, kamu mulai ngonten jadi YouTuber dengan niche konten tentang self-improvement. Dan pada masih awal-awal ngonten, kamu mungkin masih belum tahu pasti siapa aja yang bakal nonton konten kamu. Soalnya, kamu cuma bisa memperkirakan tentang siapa aja yang nonton konten kamu itu. Dan di saat yang sama, aplikasi YouTube Studio kamu itu belum memiliki data tentang audiens. Karena namanya juga channel yang baru mulai, pastinya kita masih belum tahu tentang siapa aja yang nonton konten kita. Jadi pada step pertama yang saya jelasin tadi, mulailah membangun channel dan upload konten sesuai dengan cara yang udah saya jelasin tadi. Setelah itu, dari mengupload konten itu, kamu bakal dapetin sejumlah data mengenai audiens channel kamu. Pada saat itu, barulah kamu lakuin step yang kedua, yaitu pahamin sesuatu yang membuat audiens jadi loyal. Misalnya di aplikasi YouTube Studio, kamu udah tahu umur audiens kamu, sekitar umur orang dewasa, gendernya laki-laki, terus asal negaranya Indonesia, dan video self-improvement yang mereka suka tonton tentang cara atau tips produktivitas. Maka dengan semua data itu, kamu bakal tahu sendiri konten apa yang seharusnya kamu bikin, supaya target audiens kamu bisa jadi loyal. Intinya, belilah suatu value yang suka atau dibutuhin target audiens kamu. Kalau mereka suka nonton konten tentang produktivitas, bikin konten tentang produktivitas juga. Kalau mereka suka tentang AI, bikin juga konten tentang AI. Dan kalau mereka suka dengan konten tutorial editing video,
bikin juga tentang editing video. Lalu pada langkah yang terakhir untuk membangun loyalitas, tunjukin konten buatan kamu bisa ngebantu audiens. Atau paling minimal bisa membuat audiens merasa puas menonton konten kamu. Misalnya, kamu bikin konten di YouTube tentang edukasi self-improvement, yang dimana kamu itu udah tahu banget tentang audiens channel kamu, dan kamu juga udah tahu konten dengan value apa yang seharusnya kamu upload, supaya banyak audiens yang loyal atau setia dengan channel kamu. Disinilah kamu harus memberikan manfaat nyata yang bisa dirasakan audiens, dengan mengupload konten yang benar-benar bisa nyelesain masalah dari audiens. Bukan sekedar upload konten asal kontennya bisa jadi viral. Dalam konteks branding, biasanya hal ini disebut brand performance, yaitu kemampuan suatu merek dalam memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen, yang dimana hal ini bertujuan memberikan kepuasan bagi konsumen. Selain itu, dari situlah terbentuk rasa kepercayaan dan keterikatan audiens dengan merek, yang dimana hal itu biasanya dikenal dengan istilah brand trust dan brand effect. Dan begitu pun juga dalam membangun channel YouTube. Dalam konteks YouTube, kita seharusnya bisa memuaskan para penonton dengan membuat konten yang mereka butuh atau suka. Dan membuat konten itu bukan cuma upload konten berupa video atau postingan YouTube, namun bisa juga jenis konten lain, kayak ebook, kursus online, dan lain sebagainya. Yang penting, audiens pada suka dan loyal. Yang kalau mereka udah loyal, mereka bisa membantu perkembangan channel kita secara jangka panjang. Mereka semua bakal sering nonton konten kamu, likes, dan bahkan komen. Jadi daripada kita bikin konten asal bisa viral, namun kontennya besok malah sepi lagi, ya lebih baik kita bikin konten yang jumlah viewsnya memang gak banyak banget atau biasa-biasa aja. Tapi dari situlah kita bisa membangun yang namanya loyalitas audiens. Jadi kesimpulannya, kalau kita pengen sukses di YouTube, jangan cuma asal upload konten, tapi mulailah dengan menarik perhatian penonton dengan judul, thumbnail, dan hook. Setelah itu, pertahanin perhatian mereka sebisa mungkin supaya mereka betah nonton videonya, yaitu dengan cara storytelling dan editing video yang udah kita bahas sebelumnya. Dan yang terakhir, bangun juga loyalitas audiens dengan bikin konten yang benar-benar dipengenin dan sekaligus bermanfaat bagi mereka semua. Jadi ya udah itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan kata ataupun ucapan yang saya ucapin di video kali ini. Kalau memang ada, kalian bisa koleksi aja di kolom komentar. Jadi ya udah itu aja. Allahu a'lam bishawab.